والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والهدى على الخير ابتغاء مرضاته وكل يساره سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد فلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, masih membahas atau melanjutkan kajian tentang sirah kita. Kita telah masuk pada pembahasan pada khalifah keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita telah membahas bagaimana akhir daripada pemerintahan sahabat Utsman bin Affan yang cukup panjang, selama 12 tahun, di mana di setengah akhir daripada pemerintahan beliau ada beberapa kebijakan yang diprotes oleh kaum muslimin, terutama mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan Islam. Kita tahu bahwasanya para sahabat yang dibina langsung oleh Rasulullah SAW itu memiliki keberanian untuk menegur daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Namun mereka tidak pernah bersikap anarkis, apalagi sampai mengangkat senjata, karena mereka paham batasan-batasan dalam memberikan teguran dan peringatan kepada penguasa itu sendiri. Akan tetapi ketika teguran atau peringatan itu berasal dari kawasan yang pada awalnya bukanlah kawasan kaum muslimin, yang lalu kemudian dikuasai dan ditempatkan di atasnya orang-orang yang dianggap mumpuni, tapi ternyata tidak sesuai dengan keinginan daripada masyarakat tempatan, maka kita akan mendapatkan bahwasanya terdapat perbedaan pada hal mensikapi kebijakan yang dilakukan oleh khalifah. Dan itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang berasal dari Mesir, yang berasal dari Irak, yang berasal dari Syam, di mana mereka ramai-ramai datang beserta dengan rombongan ingin memprotes kebijakan daripada sahabat Utsman bin Affan yang meletakkan beberapa orang yang mereka anggap tidak mumpuni untuk menjabat sebagai seorang gubernur di daerah mereka. Dan kita tahu bahwasanya protes ini kemudian menjadi aksi berdarah karena adanya satu kejadian yang membuat yang awalnya protes ini hanya sekedar penyampaian secara retorika, secara lisan, tapi kemudian berakhir ricuh dengan hasil terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, pasca wafatnya sahabat Utsman bin Affan, kaum muslimin saat itu setelah beberapa hari meninggalnya Utsman bin Affan, kondisi pucuk pimpinan atau khalifah itu belum ada yang menempati. Dan ini suatu hal yang bahaya. Sudah pernah kita bahas bagaimana sahabat-sahabat Ansar mereka mengambil kebijakan ketika Rasulullah wafat, bahkan jenazah beliau belum dimakamkan, sahabat Ansar mengambil kebijakan dengan memilih khalifah dari kelompok mereka bukan atas dasar ingin mengambil atau berebut kekuasaan, tapi atas dasar bahwasanya mereka sadar Nabi itu telah memperingatkan bahwasanya tidaklah ada satu kelompok orang di
jika ada dua orang maka satu di antara mereka harus diangkat sebagai pemimpin. Jika tiga orang, satu di antara mereka harus diangkat sebagai pemimpin. Sementara ini ribuan bahkan ratusan ribu orang tidak memiliki pemimpin. Hal inilah kemudian membuat kaum muslimin yang berada di pusat kekuasaan, yaitu di kota Madinah, saling bertanya-tanya siapa yang kiranya yang pantas untuk menjabat sebagai khalifah. Dan kemudian mereka mendapatkan nama yang paling layak dan paling terang di antara sahabat lainnya, yang mana kontribusinya dari zaman Rasulullah sampai terakhir zamannya sahabat Utsman bin Affan itu tidak bisa dilakukan, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Namun ketika desas-desus tersebut terdengar di telinga Ali bin Abi Thalib, beliau buru-buru pulang ke rumah, menutup pintu dan mengunci, sehingga beliau tidak bisa ditemui oleh semua orang yang ingin membaiat beliau. Nah, setelah mereka mencari, ternyata mereka tidak mendapatkan sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga kemudian mereka berasumsi bahwasanya sahabat Ali ini posisinya ada di rumah. Maka rame-rame mereka mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib. Mereka gedor, sahabat Ali nggak mau buka. Lalu mereka berkata, wahai Ali, sesungguhnya sudah lewat beberapa hari kita tidak memiliki pemimpin. Maka keluarlah engkau dari rumahmu untuk kami baiat. Maka kata Ali, aku tidak layak menjadi pemimpin kalian. Biar aku menjadi pembantu pemimpin kalian. Kalian cari pemimpin, biar aku ditetapkan sebagai pembantu pemimpin kalian. Tidak ada keinginan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Lalu kemudian mereka mengatakan, wahai Ali, tidak ada yang lebih layak dibandingkan engkau. Maka Ali mengatakan, bukankah di sana ada Talha, bukankah di sana ada Zubair, bukankah di sana ada orang-orang yang telah dijamin Rasulullah dengan surga? Padahal Ali sendiri termasuk bagian dari 10 orang yang dijamin surga. Tapi itu tidak membuat beliau besar kepala, jumawa, merasa berhak. Dia mengatakan di situ ada Talha, di situ ada Zubair. Kalian baiat saja mereka berdua. Salah satu di antara mereka kalian baiat untuk menjadi khalifah. Maka rombongan ini tidak kehilangan akal. Mereka keluar, mereka cari Talha, mereka cari Zubair, minta agar Talha dan Zubair membaiat Ali, biar nggak ada alasan lagi. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib tidak hilang akal lalu mengatakan, aku maunya dibaiat di masjid, jangan di sini. Kalau nanti ada orang yang tidak setuju dengan pembaiat itu, maka baiatnya batal. Maka mereka kemudian sama-sama berangkat ke masjid, dan ternyata mereka sudah ditunggu oleh penduduk kota Madinah saat itu yang ingin membaiat Ali bin Abi Thalib. Sehingga dengan terpaksa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mau untuk dilantik, diangkat menjadi khalifah. Maka setelah beliau diangkat sebagai khalifah, beliau kemudian hendak memastikan, dan pastinya kalau ada pemimpin, seharusnya pemimpin itu diakui oleh semua orang. Jangan sampai ada pemimpin yang tidak diakui, sehingga dengan begitu nanti roda kepemimpinan itu akan berjalan tidak baik. Maka beliau kemudian mengutus utusan untuk menemui para kaum muslimin yang berada di daerah-daerah lain. Maka didapatkan sebagian di antara mereka ada yang langsung membaiat, semuanya membaiat. Ada lagi yang kemudian sebagian membaiat, sebagian tidak. Ada lagi yang kemudian tidak mau membaiat dengan alasan mereka menunggu sampai keadilan ditegakkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sampai pembunuh Utsman bin Affan itu dikisos.
Nah, perlu diketahui saat itu para pembunuh Utsman itu masih berbaur di kalangan masyarakat, berbaur mereka, gak ketahuan yang mana. Setelah beberapa hari itu kota Madinah itu masih penuh dengan para pemberontak. Oleh karena itu tuntutan ini kemudian menjadi salah satu penyebab rentetan selanjutnya. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian mulai mempelajari apa sih permasalahannya. Kenapa akhir daripada pemerintahan Utsman bin Affan ini menjadi satu hal yang tidak elok untuk dikenang. Maka ternyata beliau mendapatkan salah satunya adalah penempatan pejabat-pejabat yang dianggap terlalu KKN. Ini sudah pernah kita bahas apakah itu KKN atau tidak. Hal ini dikarenakan orang-orang melihat kebanyakan pejabat gubernur yang diletakkan dan dilantik oleh Utsman bin Affan sebelumnya mayoritas adalah berasal dari kabilahnya, berasal dari keluarganya, sehingga dengan begitu mereka menganggap Utsman bin Affan ini terlalu lembut dengan keluarganya. Apalagi ada satu kebijakan yang mana Utsman bin Affan ini memberikan atau membagikan lahan-lahan untuk keluarganya, dan tentunya ini adalah ijtihad daripada Utsman bin Affan. Tapi dianggap pada masa itu bertentangan dengan kebijakan yang pernah diambil oleh Abu Bakar, oleh Umar, yang mana Umar sendiri bahkan pada saat anaknya terpilih sebagai salah satu kandidat untuk mengganti beliau, Umar lah yang mengatakan cukup fitnah ini hanya menimpa Umar. Abdullah bin Umar silakan untuk kalian pilih, tapi dia tugasnya hanya tukang catat saja. Dia tidak boleh untuk dipilih sebagai khalifah. Padahal sebagian daripada peserta yang ditunjuk itu ada keinginan untuk menunjuk Abdullah bin Umar yang memiliki pemahaman yang luas, bahkan termasuk dari kelompok Abadilah Khamsah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, yang terkenal sebagai ulama-ulama muda di kalangan para sahabat. Nah, akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan pertamanya, yaitu mengevaluasi kembali para pejabat yang selama ini diangkat oleh Utsman bin Affan. Karena protes yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan itu mulanya adalah pemilihan gubernur-gubernur tersebut. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib meminta kepada gubernur-gubernur terpilih tersebut untuk meletakkan jabatannya, lalu kemudian mengevaluasi dan melihat siapa di antara orang-orang yang terbaik itu yang layak untuk diletakkan di sana. Maka kemudian berangkatlah orang-orang tersebut untuk menjalankan perintah daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, di antara tempat yang hendak digantikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah Gubernur Syam. Gubernur Syam ini masalahnya dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini kalau kita katakan buruk, ya tidak juga. Kenapa? Karena Muawiyah ini sudah menjadi gubernur pada periode Umar bin Khattab, dan Umar itu paling selektif dalam memilih pejabat. Terpilihnya Muawiyah ini sebagai gubernur sebenarnya bukan atas faktor KKN dan lain sebagainya, tapi memang kemampuan dia yang memang mumpuni dalam memimpin daripada Syam. Masalahnya kemudian posisi tersebut dilanjutkan di masanya Utsman bin Affan, sehingga Muawiyah ini kena juga karena dia keluarga Utsman. Nah, ini yang kemudian ingin digantikan oleh
sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi, nah, lagi-lagi ada tapinya, Muawiyah ini merasa karena sudah lama dan memiliki jasa sebagai orang yang memegang kawasan Syam, dan memang di masa-masa itu Syam itu termasuk kawasan yang adem, kawasan yang tidak ada pergolakan. Akan tetapi menurut salah satu penulis, saya lupa namanya, kenapa sih Syam itu tidak ada pergolakan di zaman Muawiyah? Karena Muawiyah ini tegas. Kalau ada yang aneh-aneh, yang memprovokasi, itu langsung dia usir dari kawasan Syam. Pindah ke Mesir, pindah ke Irak, pindah ke mana. Yang penting jangan masuk di Syam. Sehingga yang ada di dalamnya tinggal orang-orang yang baik saja. Maka selama pemerintahan Muawiyah itu aman. Maka ketika datang instruksi dari Ali bin Abi Thalib, Muawiyah merasa, loh, selama ini saya tidak ada apa-apa, kenapa saya harus diganti? Ditambah lagi dengan faktor seharusnya Ali itu fokus untuk mengejar pembunuh Utsman. Utsman itu bukan orang biasa, dia khalifah. Kalau tidak ditegakkan keadilan, khalifah saja digitukan, apalagi yang lain. Logikanya seperti itu, retorikanya seperti itu. Sehingga kemudian Utsman, perintah daripada Ali untuk menggantikan Muawiyah ini tidak ditaati oleh Muawiyah dan memberikan syarat kepada Ali, dia akan mundur jika pembunuh Utsman telah ditegakkan keadilan atasnya. Nah, ini juga yang menjadi alasan kemudian kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu punya pandangan yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Jangan lupa Ali itu disebutkan oleh baginda Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini kota ilmu, kata Rasulullah, dan pintu gerbangnya adalah Ali. Ali itu cara pandangnya itu luas. Dia tidak terbawa dengan suasana, tapi dia menimbang mana yang harus dijadikan prioritas, mana yang bisa ditundurkan. Oleh karena itu, kita tahu tadi kita sebutkan bahwasanya pembunuh Utsman itu bergabung ada bercampur di masyarakat. Kalau seandainya ini dalam pandangan Ali, beliau fokus untuk mencari pembunuh Utsman dalam kondisi kebijakan-kebijakan ini belum direvisi, belum diperbaiki, takutnya malah akan muncul ketidakpuasan selanjutnya dan tidak akan berhenti gelombang pemberontakan. Karena masalah utamanya belum diselesaikan. Maka dalam pandangan Ali adalah selesaikan dulu masalah yang dituntut, baru kita selesaikan masalah pembunuhan ini. Cuma ada yang berpandangan berbeda, dan ini manusiawi. Ada yang memandang bahwasanya seharusnya fokus utama Ali itu adalah bagaimana pembunuh Utsman bin Affan itu diadili. Itu fokus pertama seharusnya, program pertamanya. Nah, inilah kemudian yang menggerakkan sahabat-sahabat kibar. Dan jangan salah, yang punya pikiran ini bukan orang-orang biasa. Yang punya pemikiran bahwasanya Ali harus fokus untuk mencari pembunuh Utsman ini ada namanya Thalha, ada namanya Zubair. Bahkan puncaknya ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sahabat-sahabat kibar ini punya pikiran bahwasanya Ali jangan yang lain dulu, fokus ke situ. Dan inilah yang membuat kemudian Sayyidah Aisyah yang saat itu sedang berada di kota Mekah akhirnya keluar naik onta ditemani dengan pelayannya, ingin keluar menemui Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang yang saat itu mendengar bahwasanya Aisyah keluar untuk menuntut keadilan atas terbunuhnya Utsman, akhirnya bergabung dalam barisannya Aisyah. Ini murni untuk mengingatkan Ali bahwasanya harusnya gitu. Tapi kemudian yang gabung ini makin banyak.
Nah, masalah utamanya yang gabung dalam barisan Sayyidah Aisyah ini tidak semuanya murni untuk menegakkan keadilan. Ada di antara mereka itu yang juga mencari keuntungan, yang memang pikiran mereka itu bagaimana kalau terjadi kerusuhan, peperangan, dan mereka bisa mengambil keuntungan dari itu. Ada satu hal yang jarang dicatat dalam sejarah, dan itu terjadi pada saat kisruh antara pemerintahan Islam saat itu, kisruh tentang pembunuhan Utsman ini. Yang tidak dicatat adalah saat itu Kaisar Romawi itu mengirim 1000 pasukan berkuda yang hendak memanfaatkan situasi fokus langsung menuju Madinah, karena mereka mendapatkan informasi bahwasanya kondisi kaum muslimin saat itu sedang kacau balau, tidak punya pemimpin, rusuh satu sama lainnya, sehingga mereka menganggap ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menyerang langsung jantungnya kaum muslimin. Jadi ini diarahkan menuju ke kota Madinah. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin topan yang menghancurkan barisan ini, sehingga tak satu pun di antara pasukan tersebut yang sampai di kota Madinah. Jadi kalau ada yang kemudian bertanya kenapa musuh-musuh Islam saat itu tidak memanfaatkan kondisi, sudah, bahkan sekelas Kaisar Romawi itu sudah melihat ini kesempatan. Hanya saja perlindungan Allah lah yang kemudian melindungi kaum muslimin sehingga tidak sampai kondisi itu bisa dimanfaatkan oleh para musuh-musuh asing. Lalu bagaimana sampai kemudian terjadinya satu perang yang kita sebut dengan perang Jamal? Ini adalah perang saudara pertama yang banyak sekali di antara korbannya itu baik dari kalangan pihak Ali maupun pihak Sayyidah Aisyah. Kenapa harus terjadi perang dan apa penyebabnya? InsyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ini saja dapat kami sampaikan. Nafsi wa